Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daryasa, melanjutkan alur cerita anime Shangri-La Frontier. Di sebuah pantai, terdapat kapal terbengkalai. Kapal itu adalah markasnya klan Player Kill Asurakai. Klan leader Asurakai yang bernama Orselon marah ke bawahannya yang dianggap telah mencoreng nama baik Asurakai. Pensil Gon hanya diam, sementara yang lain meminta maaf beralasan mereka tidak memprediksi kalau attack holder akan muncul. Orselon menganggap itu hanyalah alasan. Menurutnya, karena ini memburu skenario unik, harusnya sudah memprediksi kedatangan player top. Pensil Gon pun angkat bicara, menyuruh kalau begitu Orselon lakukan sendiri. Malah sekarang Orselon yang beralasan kalau dia sibuk. Mengesampingkan perkataan Pensil Gon, Orselon masuk ke pembicaraan lain, mengatakan kelinci ini bagian dari skenario unik dan player yang bersamanya hanyalah pemula yang belum memahami sistem game. Untuk itu, Orselon menyuruh korek informasi dari player itu apapun caranya. Pensil Gon mengingatkan, mengurus kelinci itu boleh-boleh saja, tapi Asurakai harus memprioritaskan bos itu. Bos yang dimaksud adalah monster unik. Orselon tidak suka membahas monster itu. Sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa monster unik belum bisa dikalahkan. Tapi Asurakai punya keuntungan. Sejauh ini hanya Asurakai yang tahu syarat kemunculannya. Dan bertemu dengan monster itu saja bisa menghasilkan poin pengalaman. Untuk itu rencana yang sudah Orselon buat hanya memanfaatkan kemunculan monster unik untuk memperkuat Asurakai tanpa mengalahkannya. Keempat anggota Asurakai juga setuju tidak berurusan dengan monster unik itu. Melihat mereka semua ini, Pensil Gon menganggap mereka semua tidak bisa diharapkan. Lalu Pensil Gon jalan keluar. Orselon menanyakan mau kemana dan saat mau melarang, Pensil Gon mengatakan hal yang serupa, bahwa dia sibuk. Setelah keluar, tidak ada satupun anggota Asurakai yang membicarakan Pensil Gon. Sementara Orselon mengumpat dengan suara pelan. Pensil Gon menganggap Asurakai telah berubah. Dulu Asurakai berani dibenci dan menerima kebencian semua orang. Tapi sejak pembaruan sistem yang merugikan para PK, Asurakai jadi berubah menjadi lembek yang cuma main aman. Karena itu Pensil Gon merasa Asurakai tidak akan bisa mengalahkan bos itu. Terlepas dari itu, Pensil Gon heran. Kenapa hanya demi satu NPC dia sampai berjuang mati-matian begini? NPC yang ingin Pensil Gon kalahkan adalah monster unik, salah satu dari 7 Colossus, Wazermon, sang penjaga makam. Sedikit perkenalan sosok Pensil Gon di dunia nyata. Dia adalah seorang model karismatik berusia 24 tahun, bernama Amane Toa. Dia menjadi bintang yang dikagumi para remaja. Penampilannya begitu mempesona sampai menarik perhatian. Scene berpindah ke kota Terdrema. Saraku rada-rada cemas diperhatikan oleh Sizer Zero, soalnya dia memancarkan aura seram. Saraku pun jadi memikirkan apakah jangan-jangan Sizer Zero marah karena sebelumnya kepalanya diinjak. Atas pemikiran itu, Saraku pun lari kabur. Sewaktu Sizer Zero mau menyampirinya. Di sisi lain kota Terdrema, 2 anggota klan PK sedang melakukan pencarian Saraku. Mereka akhirnya melihat nama Saraku yang sedang berlari, untuk itu mereka langsung mengejar. Sizer Zero rupanya juga mengejar Saraku. Saraku mengajak Emo lari ke area selanjutnya, namun bukannya ke arah gua hutan prismatik, arah larinya malah ke reruntuhan besi kemuliaan. 2 anggota klan PK langsung mengabarkan arah lari Saraku ke 2 anggota lainnya. Untuk itu 2 anggota lainnya langsung menunggu di gerbang menuju reruntuhan kemuliaan. Namun yang sebenarnya Saraku mengoceh mereka. Saraku tahu kalau lari lurus saja, tujuan akan bisa ditebak. Makanya Saraku berpura-pura ke reruntuhan. Saraku juga tahu kelompok mereka akan menunggu di gerbang reruntuhan kemuliaan. Dengan cara ini, Saraku berhasil lolos dari kejaran kelompok PK. Dalam menuju gerbang hutan prismatik, Saraku memberitahu Emol hal yang dia pelajari dari Pensil Gon, yaitu jika mau menipu orang, siapkan kebohongan mencurigakan, kebenaran mencurigakan, dan kebohongan meyakinkan.
Sesampainya di depan gerbang, di belakangnya sudah ada Caesar Zero. Caesar Zero mengangkat tangannya, Saraku dibuat ketakutan. Tidak Saraku sangka, Caesar Zero mengirim undangan pertemanan. Setelah itu mengatakan, mari mulai dengan berteman. Saraku mendengar suara cewek. Saraku dibuat heran atas hal ini. Namun Saraku berpikir, mungkin saja Caesar Zero melakukan ini agar membuatnya lengah. Tapi setelah dipikir lagi, itu tidak mungkin. Soalnya dari awal dirinya bisa langsung ditebas jika Caesar Zero mau. Untuk itu Saraku merasa mungkin Caesar Zero melakukan ini untuk berharap dirinya memberikan informasi skenario unik secara sukarela. Meski itu hanya kemungkinan, yang jelas bagi Saraku, Caesar Zero orang yang cerdas yang menyadari rencana larinya, jadi pasti menginginkan sesuatu. Saraku tidak mau kalah, dia yang sudah banyak pengalaman bentrok dengan player, memilih menghadapi keinginan Caesar Zero dengan menerima pertemanan. Hal ini pun membuat Caesar Zero kegirangan. Yang terjadi kenapa Caesar Zero bisa ketemu Saraku di gerbang menuju hutan prismatik, karena sewaktu mengejar Saraku, Caesar Zero kehilangan jejaknya. Nah, dia yang berlari ke gerbang menuju hutan prismatik hanya asal tebak saja. Dengan ngomong yang terbata-bata, Caesar Zero menawarkan dia bisa membantu Saraku mengalahkan monster. Saraku malah menganggap Caesar Zero mau membuatnya berutang budi, lalu meminta informasi saat waktunya sudah tepat. Karena itu, Saraku menolak, mengatakan dia tidak suka main mudah dengan meminta bantuan pemain kuat. Caesar Zero jadi berpikir tawarannya itu mengganggu kesenangan Saraku dan terlalu ikut campur. Maka dari itu, dia tidak ingin mengganggu lagi. Sewaktu berjalan pergi, Saraku heran sendiri kenapa Caesar Zero mundur begitu mudah. Terlepas dari itu, Saraku merasa kekuatan Caesar Zero 4-5 kali lebih kuat darinya. Caesar Zero yang tidak cemburu ke Emol karena di atas kepala Emol tidak ada nama yang berarti NPC. Sekarang ini, Caesar Zero sangat senang. Dua anggota klan Pike yang tidak menemukan Saraku di gerbang menuju reruntuhan, jadi mencari di gerbang menuju hutan prismatik. Akan tetapi sesampainya di sana, dia melihat Caesar Zero. Sementara itu, Saraku dan Emol telah sampai di gua hutan prismatik. Tempatnya terlihat indah, semua tampak bersinar, bahkan lumutnya bersinar. Hutannya tampak realistis dengan adanya kejadian memangsa dan dimangsa seperti hutan beneran. Saraku jadi bersemangat melihatnya. Saraku mencoba sesuatu. Dia memotong kupu-kupu meninggalkan perut besar berisi cairan. Perutnya ini adalah kantung yang berisi nektar. Setelah itu Saraku mulai mengumpulkan beberapa item lainnya. Saraku diam-diam ke belakang belalang yang berkamuflase menjadi bunga. Saraku mengeluarkan pisau lempar. Pisau ini Saraku beli karena rasa kesalnya setelah melawan Toxic Eagle. Setelah melepas pisaunya, Saraku langsung menghabisinya. Sekarang Saraku sudah lumayan banyak mendapat item di area ini. Tiba-tiba batang tempat Saraku berpijak bergoyang. Hal ini karena ada pertikaian antara kumbang badak raksasa dengan kawanan lebah. Pertikaian ini dipicu oleh kumbang badak yang makan getah pohon di wilayah kekuasaan lebah. Dengan perintah Ratu Lebah, pertarungan dimulai. Di sisi Saraku, dia mengambil satu jamur, kemudian menjadi komentator pertarungan. Pertarungan pun dimenangkan oleh kumbang badak raksasa setelah menerjang Ratu Lebah sekali serang, membuat kawanan lebah pada berhamburan kabur. Setelah itu, kumbang badak lanjut makan lagi. Tidak diduga, instingnya yang tajam membuatnya menyadari ada Saraku di belakangnya. Akhirnya, Saraku dan Emol pun dikejar. Dalam dikejar, Emol mengatakan mungkin kita dikira mengambil getah pohon. Mendengar perkataan Emol itu, Saraku terpikirkan sesuatu. Saraku mengeluarkan kantong nektar, melemparkannya ke belalang bunga.
Saraku langsung mengambil kesempatan, menusuk ke cangkang kumbang yang sudah banyak retak oleh kawanan lebah. Serangan itu menghasilkan kritikal. Saraku terus menusuk tanpa henti dan terus menghasilkan kritikal sampai akhirnya kumbangnya mati. Dan menjatuhkan 4 item sekaligus, tanduk, rahang bawah, cangkang, dan sayap. Dengan telah banyak dapat item baru, Saraku menyudahi pencarian item. Emul mengatakan itu tadi cara yang curang. Saraku menjelaskan, di dunia dengan hukum rimba, penyintas adalah pemenangnya. Lalu mereka melihat ada jaring laba-laba yang menandakan bos area ini berada di sekitar sini. Bos area ini adalah monster laba-laba bernama Clown Spider. Setelah itu, mereka menemukan sebuah goa yang Saraku yakini bos itu ada di sana. Beberapa saat sebelum Saraku sampai di goa bos, ada party yang beranggotakan 3 orang ingin menghadapi bos. Sebenarnya, 2 cewek merasa belum saatnya melawan bos. Namun si pria yang bernama Soma optimis bisa menghadapi bos. Kepercayaannya ini karena partinya telah berhasil sampai sejauh ini. Sampai di dalam goa, Soma menginjak jaring laba-laba. Jaring itu lengket, membuat kaki Soma tidak bisa lepas. Di atas mereka ada Clown Spider. Kembali ke waktu, Saraku ingin memasuki goa bos. Saraku tidak bisa masuk, dia terhalang dinding hologram no entry. Karena ada player yang sedang melawan bos area ini. Tiba-tiba Soma jatuh dari atas. Saraku dan Emu langsung dibuat tercengang. Ketika Soma mau memanjat lagi, dia malah terhempit oleh batu besar dari atas. Dengan matinya Soma, penghalang no entry menghilang. Tanpa ada rasa cemas ataupun simpati, Saraku mengajak masuk. Emul pun heran Saraku yang terlalu tenang. Saraku begini karena tahu player yang mati akan muncul lagi di zona aman. Selain itu, dia jadi dapat informasi serangan bos area. Saraku mulai masuk. Di atas dia melihat 2 player cewek digantung. Saraku meminta Emul jadi komentator saja. Dirinya akan melawan Clown Spider sendiri dan pede tidak akan terluka ataupun mati. Pertama Emul menanyakan apakah Saraku yakin tanpanya. Saraku sudah bertekad. Saraku mulai melompat-lompat ke atas. Semakin ke atas jaringnya semakin banyak. Saraku menghindari batu besar dari atas menggunakan skill yang baru dia dapat. Dari bawah, Emul melihat ada jaring yang membentang menutupi jalan yang mengharuskan Saraku memegangnya, tapi memperingati jaring itu lengket. Akan tetapi Saraku memegang jaringnya dan menjadikannya pijakan. Emul terkejut jaringnya tidak lengket. Saraku mengetahui jaring di dekat sarang itu tidak lengket. Kemudian gerombolan batu baik besar maupun kecil menuju ke Saraku dari atas. Saraku menggunakan skill Ezel level 6. Saraku akhirnya sampai di sarang Clown Spider. Clown Spider menyerang dengan salah satu kakinya. Saraku bisa menghindarinya, kemudian menyerang balik. Serangan itu membuat salah satu kaki kanan Clown Spider patah. Saraku langsung menyerang lagi, kali ini bagian badannya dari belakang dengan tusukan berkali-kali. Clown Spider dibawa jatuh. Saraku yakin HP Clown Spider akan berkurang banyak jika jatuh dari ketinggian ini. Clown Spider mencoba menghentikan jatuhnya dengan jaringnya. Saraku yang menyadari itu langsung melempar pisaunya ke jaring yang mau menempel ke dinding. Pada akhirnya, Clown Spider jatuh. Namun Clown Spider masih belum mati. Saraku memikirkan cara membunuhnya. Kemudian melihat banyak batu dan kayu yang bergantungan di atasnya. Hal itu memunculkan niat jahat Saraku. Meski dengan semua itu, Clown Spider tidak mati juga. Meski asik menyerang dari atas, Saraku memilih menghentikannya dan berniat menghadapi langsung. Saraku pergi ke bawah. Clown Spider sangat marah ke Saraku. Dia langsung menyerang. Saraku duluan melompat ke atas. Saraku yang memilih menghadapi langsung karena berpikir
Jika tidak bisa mengalahkan bos area seperti ini secara langsung, maka dirinya tidak akan bisa menandingi Lee Count yang sudah mengalahkannya. Dengan ini, kata tanpa luka dan tanpa mati Saraku terbukti. Saraku mengatakan hal ini masih kurang menantang. Kemudian, Saraku mendapat pesan dari Pencil Gun. Sementara itu, Kazuo yang baru mulai main SLF karena Saraku sekarang sudah mengalahkan Modeger seorang diri. Kazuo menggunakan avatar cewek. Sama seperti Saraku, dia juga mendapat pesan dari Pencil Gun. Berpindah ke real life, Rei memberitahu Mana kalau dia sudah berteman dengan Hizutume Rakuro di dalam game. Rei mengatakan ini semua berkat Mana. Rei juga menceritakan Rakuro benar-benar hebat, tidak hanya melewatkan kota pertama, dia juga berpergian dengan Vorpal Bunny yang tidak bisa dijinakan. Lalu Mana mengatakan Rakuro beberapa hari ini tidak mampir ke sini. Sewaktu berjalan menuju tempat latihan judo, Rei melihat Rakuro di dalam toko. Rei langsung bersembunyi, memperhatikan Rakuro dari jauh. Rakuro saat ini sedang membaca artikel Shangri-La Frontier. Di artikel itu ada wawancara dengan Kazuo. Kazuo di real life adalah seorang pro player terkenal bernama Kei Uomi. Di wawancara itu, Kazuo hanya mengatakan kata-kata toksik. Kemudian Saraku melihat update besar SLF di musim panas. Ada lautan tercerai, armada pionir, benua baru, dan tambahan gawai. Ini sama persis seperti apa yang Pencil Gun katakan. Beberapa waktu sebelumnya, Saraku, Kazuo, dan Kesatria Pensil atau Pencil Gun reuni di game Unit Rounds. Pertama mereka mengenang masa lalu mereka di game ini, di mana duo Saraku dan Kazuo berhasil menerobos masuk istana prajurit pensil yang dijaga 80 player. Kazuo dan Saraku mengejek prajurit pensil yang meledakkan istananya bersama semua anak buahnya. Ledekan itu tidak hanya sampai di situ, mereka juga membicarakan hal lain. Prajurit pensil kesal mendengarnya, tapi mumpung sekarang hubungan sedang membaik, jadi mengajak langsung ke topik utama. Alasan Pencil Gun mengajak bertemu adalah untuk mengajak melawan monster unik, Wazermon, sang penjaga makam. Kazuo sangat tertarik terhadap monster unik karena dia sudah pernah mendengar dari Saraku. Saraku menanyakan, apakah ada peluang menang? Kesatria Pensil memberitahu, modal jumlah saja takkan cukup untuk mengalahkan monster. Asurakai pernah melawannya dengan 15 anggota terbaik, tapi berakhir dibantai habis. Kazuo menanyakan, apakah HP dan kekuatan monster unik itu akan naik jika melawannya ramai-ramai? Prajurit Pensil mengatakan itu juga termasuk, tapi prajurit Pensil hanya akan bicara lebih mengenai ini setelah Kazuo dan Saraku bergabung dengannya. Kesatria Pensil mengingatkan, ini kesempatan satu kali. Monster unik itu akan muncul saat malam bulan baru setelah update musim panas yang akan dilakukan 2 minggu lagi. Pertama Saraku berpikir, kenapa Pencil Gun mengajak player baru seperti dirinya dan Kazuo, padahal bisa mengumpulkan pemain elit level tinggi. Seolah pemikiran Saraku ditebak, Kesatria Pensil mengatakan level seorang player tidak terlalu berpengaruh, baginya yang terpenting adalah keahlian main game. Karena itu dia butuh bantuan pro player seperti Kazuo dan master game ampas seperti Saraku. Saraku paham maksud prajurit Pensil, tapi di sisi lain Saraku tahu prajurit Pensil masih menyembunyikan sesuatu. Untuk itu, jika ingin melibatkannya, Saraku menyuruh katakan semuanya. Prajurit Pensil tersenyum, lalu mulai membahas rencananya. Kembali ke waktu sekarang, Rakuro telah selesai belanja. Dalam perjalanan kembali dia dipanggil Saigare yang lagi sembunyi. Rakuro cemas, dia tahu kalau Rei adalah teman sekelasnya tahun lalu. Tapi Saraku rada-rada tidak mengingat namanya. Rakuro mencoba mengingatnya, beberapa saat merasa mengetahuinya. Saraku pun mencoba memanggilnya. Dengan gugup, Rei mengatakan, Mbak Mana menceritakan padanya bahwa Rakuro juga main SLF. Rei memberitahu dirinya juga main SLF. Rakuro berpikir SLF memang luar biasa sampai seorang putri seperti Saigare memainkannya. Ketika Rei mau mengajak main bersama,
Di saat itu juga Rakuro mendapat pesan dari pensil Gon yang menyuruh cepat. Pensil Gon sampai spam pesan ke Rakuro. Rakuro pun meminta maaf ke Ray, mengatakan dia harus pergi. Temannya sedang menunggu. Meski begitu, Ray sangat senang bisa bicara banyak dengan Sarako. Sampai di rumah, Sarako langsung login ke SLF. Emul menanyakan sekarang kita mau apa. Sarako memberitahu 2 minggu lagi dia akan melawan bos bernama Wazermon sang penjaga makam. Jadi saat melawannya, Sarako ingin membubarkan party dengan Emul. Emul langsung bergegas membuka gerbang teleportasi ke Rebituza ingin segera memberitahu ayahnya. Sarako yang mengajak bubarkan tim sementara itu. Karena di waktu sebelumnya, Sarako mengatakan ke pensil Gon bahwa dia sekarang membentuk party dengan satu NPC. Jadi berarti lawan Wazermon tidak bertiga. Pensil Gon memasang wajah serius lalu memberitahu jika NPC itu berharga, jangan melibatkannya. Karena di SLF karakter NPC yang mati tak bisa bangkit lagi.